Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal spring buffer atau sport damper. Penulis sebenarnya sebelumnya sudah pernah bahas, tapi pakai contoh kasus motor penulis sendiri. Motor Honda Beat yang suspensinya sudah soak sehingga ngayunnya keterusan acur-acuran. Nah, kali ini penulis mau bandingkan bagaimana sih suspensi yang benar kalau menurut pabriknya shock breaker, antara shock jelek dengan shock bagus. Apa benar sesuai dengan gambaran dari penjual sport damper atau spring buffer, apa sama dengan demonya mereka. Tapi sebelum itu penulis cerita dulu. Sekarang ini penulis sudah pakai beneran sport damper. Ya sesuai dengan eh, rencana penulis, akhirnya penulis jadi pakai spring buffer, pakai sport damper, terus preloadnya pakai ampere kecil. Bisa kelihatan nggak itu preloadnya hampir nggak habis ya ini. Jadi preloadnya hampir habis. Jadi ini pasangnya nggak pakai air atau apa. Penulis coba pakai fitting atau apa, pakai kayu ya. Waktu nggak bisa masuk bagian dalamnya itu penulis tujes pakai kayu bagian dalamnya ini. Penulis ini termasuk beruntung ya. Ini ukurannya 1,5 ini ngepas banget dengan pernya. Dari diameternya pun ngepas ya. Jadi ukurannya ngepas banget untuk pernya penulis ini. Ini padahal beli yang apa adanya ya, bukan yang pakai merek-merek. Kalau yang bermerek 60.000 mungkin bisa pilih ya, yang 1 cm, 1,5 cm, 2 cm, ada sendiri-sendiri. Ya sini yang paling murah ini penulis beri harga 12.000 satu, 24.000. Ya wis, nanti dilihat aja hasilnya bagaimana. Ya, yang murah-murahan lah di motor NMAX penulis. Sebelumnya penulis berteori bahwa pakai spring buffer itu lebih enak daripada pakai preload. Jadi penulis berteori bahwa kalau pakai spring buffer itu bisa lebih fleksibel, jadi nyaman untuk sendirian, dipakai boncengan nggak mentok, nggak perlu terlalu banyak ngubah-ngubah setelan preload. Ini berlaku untuk suspensi yang pernya terlalu lumpuh sehingga butuh banyak preload untuk bikin boncengan berdua nggak mentok. Nah, ini sekarang sudah pasang. Impresinya bagaimana? Impresi awal agak keras ya. Nggak sekeras apa ya? Bukan nggak sekeras ya. Kira-kira sama dengan ketika setelan pernya pakai yang 18 cm. Jadi sama ketika sebelumnya setelan preloadnya 18 cm.
tinggi dari sport damper yang penulis pakai itu sekitar 1,5 cm, kalau nggak 1,6 1,5 lah, penulis lupa. Preload yang kemarin penulis pakai empuk itu 19,3. Sekarang ini motor penulis pernya itu pakai preload 20,3. Jadi kemungkinan panjang suspensi panjang per total itu 20,5 ya, 205 mm. Ya, jadi sudah hampir nggak pakai preload lah ya. Rasanya gimana? Belum dipakai kencang. Nanti kalau dipakai kencang, waduh, jalannya ngeri. Memang pola bannya NMAX ini ngawur ya. Ngeri tadi itu jalan tanah bisa kiri kanan sendiri, padahal jalannya lurus loh. Untung pelan. Itu terjadi karena apa? Kembangannya ban itu nggak simetris kiri kanan, makanya motor mega-megol kalau di jalan licin. Nah, impresinya gimana? Ini sudah barusan coba, kelihatan stabil ya. Kelihatan stabil, terus kecepatan nggak dikurangi, empuk. Kalau untuk kencang ya. Kalau untuk pelan tadi terasa kerasnya kayak waktu pakai 18. Nah, tapi ketika dipakai kencang lebih stabil ya daripada pakai 18. Jadi stabilnya kayak ketika pakai 19. Jadi kerasnya waktu pelan kayak 18, preload 18, dipakai kencang stabilnya kayak preload 19. Jadi bener ya perkiraan penulis bahwa menggunakan ganjal per sport damper spring buffer itu lebih enak daripada kalau mengandalkan preload. Nah, ini belum tahu tapi kalau boncengan gimana, entah kelihatan nggak kalau di video getaran berkurang ya. Emang jalannya amburadul ya, kamera ya goncang-goncang terus. Nah wes, terus kembali ke masalah ya, ke spring buffer dengan sport damper. Sebenarnya untuk memperbaiki motor yang mobil ya, soalnya yang pakai sport damper kebanyakan mobil, untuk memperbaiki keseimbangan, kestabilan, goyang, limbung, bikin pusing, goncang-goncangan banyak, bukan untuk keperluannya kayak penulis ini ya. Tujuannya untuk meningkatkan kerasnya per. Itu sport damper bukan suatu hal yang cocok, bukan obatnya, bukan ya, mungkin menyelesaikan tapi bukan solusi paling tepat. Jadi bukan solusi yang paling ideal. Banyak ya contoh kasus suspensi itu, ya barusan lewat tadi itu nggak dilempar ya. Banyak contoh kasus
penerapan spring buffer sport bumper itu sebenarnya lebih cocok kalau diselesaikan pakai shock breaker. Jadi kalau mau di mobil kan shock breaker itu terpisah ya. Nggak jadi satu dengan per terus yang di suspensi belakangnya. Kalau depan sih ya namanya strut kan ya. Kalau yang belakang kan terpisah. Penyakit kebanyakan adalah yang belakangnya itu sering underdamped, kurang. Harusnya kalau sudah ngejarnya nilai sporty, itu suspensi ini ngeremnya nggak seenak kemarin, tapi ya mungkin karena lebih keras. Sampai lupa tadi bahasa apa. Yang jelas kalau pingin sporty itu harus seimbang ya antara per dan shock breaker. Banyak orang yang ngejar sporty itu pokoknya per atas. Ada memang banyak manfaat dari per keras kalau di mobil gitu. Terutama berkurangnya rolling berkurangnya rolling ya. Rolling resistance-nya meningkat karena pernya lebih keras. Dingkluk atau dangaknya juga berkurang. Dangak berkurang ini bikin ngerem lebih pakem ya, katanya sih gitu. Itu nggak tahu ngetesnya di mobil yang pakai ABS atau enggak. Kalau yang mobil pakai ABS ya masa bisa konsisten ngeremnya ya. Satu hal yang sering dianggap salah ya. Satu hal yang sering dianggap yang sering salah perkiraan atau apa gitu ya, salah asumsi adalah sport damper spring buffer ini dianggap sebagai persamaannya shock breaker. Banyak yang ngomong gitu. Kemarin nemu nanti penulis kutip lah. Kalau nggak salah orangnya itu bahas sport dampernya dokter mobil ya. Jadi suspensi itu ada dua teman-teman. Satu ada spring, satu ada shock absorber. Lanjut ke produk ini. Nah, menurut logika saya ya, sorry kalau salah. Jadi sebenarnya si spring buffer ini dia tuh berfungsi untuk lebih ke arah shocknya. Jadi dia tuh memang bukan memang pasangnya di spring, tapi menurut saya dia tuh lebih mengarah ke membantu shock. Jadi sport damper spring buffer sangat sering disamakan dengan shock breaker. Ini bukan per ini. Ini shock breaker, meredam meredam getarannya motor, meredam punyanya suspensi gitu ya, ayunannya per. Ya penulis sudah sebut sebelumnya kalau misalnya benar gerak, misalnya benar si sport damper ini nyimpen energi kan pasti ada konversinya ya. Jadi sport damper kalau misalnya beneran meredam pasti ada tahap menyerap energinya. Kalau per, energi ini akan dikeluarkan lagi, jadi gaya menekan balik dipentalkan lagi. Kalau shock breaker itu
di rem. Di dalamnya ada cairan. Nah, ada valve, ada piston yang bergerak di oli. Jadi olinya ini jadi penghambat geraknya piston dalamnya shock breaker, jadi menghambat gerakan dari suspensi. Makanya suspensi itu, shock breaker itu mengalami panas karena ya itu energinya dirubah jadi panas. Shock breaker itu kalau rusak, ya olinya itu rusak, jadi warna hitam gitu tuh, atau bocor. Kalau sudah begitu, kemampuan shock breaker berkurang sehingga hambatannya berkurang, bahkan hilang sama sekali. Banyak orang yang nggak bisa membedakan antara mobil atau motor ya sekaligus, sama aja lah, sama jeleknya shock breakernya mobil dan motor gitu. Buatan Toyota, buatan Honda, buatan Suzuki, banyak yang mengalami penyakit sama kayak di motor metik. Penyakitnya sama, dibuat single action sehingga dihambat cuma searah truk, terus redamannya kurang, karena kalau disetel redamannya keras mentok suspensinya. Entah kenapa ya, pabrikan Jepang itu kok ngeyel pakai suspensi yang jelek kayak gitu desainnya. Jadi hasilnya motor itu nggak stabil. Dipakai lewat polisi tidur, dipakai lewat jalan nggak enak, itu nggak stabil. Dan diperparah dengan kalau di mobil ya, pemakaian stabilizer yang berlebihan. Stabilizer itu apa sih? Stabilizer itu kayak per yang menghubungkan kiri dan kanan. Ada pernya itu model batangan gitu, lentur. Stabilizer itu ada spring rate-nya juga, tapi nggak pernah diukur. Kalau motor suspensinya kaku, redamannya hilang, goncangannya kiri kanan kan sering ya. Itu terjadi karena stabilizer. Harusnya stabilizer ini ada shock breakernya juga, cuma selama ini nggak ada. Stabilizer itu nggak ada shock breakernya. Yang ngasih shock breaker itu cuma yang penulis tahu mobil Koenigsegg. Koenigsegg itu dia ciptakan stabilizer yang ada shock breakernya. Jadi dirancang khusus ada shock breakernya. Ini katanya dipatenkan ini, jadi istimewa. Artinya apa? Goncangan kiri kanannya itu bisa teredam. Jadi nggak lama itu, tapi sebentar kok. Ini sangat penting untuk mobil yang tenaganya gede gila-gilaan ya. Dia tenaganya kalau nggak salah sekarang itu sudah sampai 1200 HP kalau nggak salah ya untuk mobilnya. Mobil kewencang pol ya. Kencang tapi katanya stabil. Nah itu berkat ada stabilizernya itu. Ada shock breakernya. Jadi unik ya, stabilizer itu justru bikin mobil
nggak stabil. Mobil penulis itu nggak ada stabilisernya. Bersyukur penulis, karena mobilnya aslinya memang nggak butuh stabilizer, dan karena tanpa stabilizer lewat jalan rusak itu enak pol. Jadi misalnya ada jalan kiri bergelombang, yang kanan rata, penulis pilih diantaranya. Yang ban kiri kenakan yang bergelombang, yang kanan kenakan yang rata. Nggak kerasa langsung, wes gitu tok. Nggak sampai goncang kiri kanan, nggak kayak mobil yang pakai stabilizer, nggak kayak Innova, nggak kayak apa namanya, nggak kayak Grand Max macam-macam gitu. Manteng, manteng teng. Tapi ya tentu mobil pakai stabilizer itu tuntutan ya, soalnya ya mobil profilnya tinggi, kalau nggak pakai stabilizer gampang roboh. Kalau itu udah beda lagi. Iya, wis kalau sudah mobil itu kok apa banyaklah konsekuensinya ya. Kalau punya mobil profilnya tinggi harus pakai stabilizer. Resikonya kalau lewat jalan rusak ya kebanting kiri kanan. Sak larang-larang mobilnya ya gitu wis. Emang harus gitu. Nah, kalau yang soal sport damper ini katanya bisa apa membantu gitu ya. Tapi selama ini penulis nggak pernah lihat perbandingan yang fair ya. Nggak pernah lihat penulis. Perbandingannya selalu perbandingan nggak fair. Yang satu jalan pelan, yang satu apa jalannya apa namanya dilebih-lebihkan, kayak penumpangnya loh, penumpangnya jelas kayak bertingkah gitu. Terus jelas aksi gitulah. Kalau di jalan nggak rata ya. Oh, depan PCX 160. Ya, emang lampu belakangnya jelek ya. Iya ya. Tuh, PCX 150 sama 160. Jelek ya. Terus lupa lagi sampai mana. Wes, terus aja lah ya. Topik berikutnya, satu hal itu ya, di mobil yang pakai sport damper spring buffer itu goyangannya makin banyak. During sudden Even the passenger who sits beside the driver would not move side by side and feels more comfortable. Mobil makin mentul-mentulnya makin keterusan. Jadi mobil yang asalnya stabil, jadi makin bergoyang. Jadi bukannya makin stabil tapi makin liar mobilnya. Ya tentu aja begitu. Ya, mau bagaimana lagi? Ya seperti penulis jelaskan sebelumnya lah. Spring rate-nya itu kan meningkat. Kekerasan pernya meningkat. Jadi elek tenan burine PCX. Jadi sebelumnya itu kalau pakai spring buffer itu peningkatan kekerasan itu tergantung kepada berapa banyak uliran per yang jadi nggak fungsi. Jadi
Misalnya ya, asalnya 8 lilitan, 8 uliran. Setelah pakai ganjal per 1, contohnya angel. Pakai yang 6 aja, 6 uliran. 6 uliran itu enak ya kalau pakai spring buffer daripada pakai preload, terutama kalau yang lagi loncat-loncat gini. Jadi asalnya 6 ya, terus jadi 5. Jadi asalnya 6 uliran yang fungsi, yang bisa gerak. Setelah dikasih spring buffer kan tinggal 5. Nah, tingkat kekerasan per yang baru ini adalah 20% lebih tinggi daripada yang lama. Jadi 20% itu ketemunya dari 6 bagi 5, ketemu 1,2, 20% lebih keras. Nah, dapatnya cuma kerasnya toh. Kalau misalnya pakai 2, jadi 6 bagi 4, jadi 50% lebih keras. Kalau 3, jadi 6 bagi 3, 100% lebih keras. Nah, paham sendiri kan kenapa kok nggak ada yang menyarankan pakai spring buffer itu di full seluruh suspensi. Kalau katanya spring buffer itu penggantinya shock breaker, kenapa nggak sekalian aja di full? Misalnya punya banyak uang, keluarkan uang 20 juta untuk spring buffer, no problem ya, pasang wes, coba seluruh per ini dikelilingi dipasangi spring buffer semua. Apa enak? Ya enggak lah. Lawang penulis tadi aja pakai contoh 6 lilitan, dikasih 3 itu sudah 100% lebih keras. Ya nggak mungkin lah. Kalau misalnya sebagus shock breaker, ya pasti wah punya aku sudah full seluruh lilitannya itu dipenuhi spring buffer, nggak ada yang sisa, jadi makin enak gitu. Kalau misalnya bener spring buffer itu tuh menggantikan shock breaker. Dan juga kenyataannya, fakta menunjukkan bahwa setelah pakai spring buffer itu makin liar gerakan mobilnya, makin mangguk-mangguk, makin underdamped, karena memang spring buffer bukan shock breaker. Juga saat memanuver juga dalam manuver mobil juga sangat baik. Pengguna dan kebetulan penulis ada contoh shock breaker beneran, shock breaker yang fungsi. Ada 2 contoh. Yang contohnya KYB itu lebih kelihatan mata lah. Mobil itu kalau ngerem nggak manggut-manggut lagi wis. A professional driver using a vehicle without ESC, but with good shocks, can skillfully avoid an obstacle. So, what is the conclusion? With or without ESC, even a professional driver will have difficulty controlling a vehicle with bad shocks. With bad shocks, the load shifts forward, causing a nosedive condition. The lack of load on the rear tires forces the front brakes and tires to do most of the braking, so stopping distances become much longer. Nggak ada mantuk-mantuknya sama sekali. Nyet, wes itu tok.
habis itu nggak mantuk-mantuk lagi. Nggak kayak yang didemokan spring buffer sport damper itu, nggak kayak gitu. Kalau yang didemokan itu kan motornya sih mantuk-mantuk, habis lewat polisi tidur makin goyang, makin banyak. Kalau yang dari pabriknya software enggak ada itu. Yang GSS itu, wah, wis mantap itu malah. Set, nyet gitu, wis enggak obah, enggak goyang belas. Habis lewat polisi tur tinggi turun nyentak gitu. Stabil. Itu baru benar-benar sporty itu. Sporty yang stabil, enggak manduk-manduk gitu, enggak kayak model Jepang ya. Nggak kayak tuning ala apa JGTC apa sih itu. Kalau pernah nonton horror version itu yang mobil untuk toge version itu kan mobilnya mantuk-mantuk semua, yang tuning lokal, yang tuning luar anteng. Memang ada sih tuning Jepang yang modelnya anteng, tapi ya itu jarang. Wis itulah contohnya Mini Skyline, Mini Spoon, Mini Mini gitulah. Itu kan kelihatan suspensinya pakai shock, terus stabil banget, mobil kewencang. Mini R34 ya. Ya lihat aja lah contoh-contoh yang contoh suspensi yang bekerja dengan sempurna. Suspensi bekerja dengan sempurna itu shock breakernya mampu meredam dengan baik. Enggak malah makin liar, enggak malah mantuk-mantuknya makin banyak, makin enggak keredam. Bukan itu yang dicari. Kalau sampai deng gitu ya, sampai mantul-mantul itu artinya cirinya redamannya kurang. Jadi diomong spring buffer sport damper membantu redaman itu bohong besar itu. Spring buffer bukannya nggak ada manfaatnya. Kalau untuk meningkatkan kekuatan per emang cocok. Kayak penulis gini. Pakai spring buffer sekarang enak, lebih enak daripada pakai preload, tapi nggak membantu redaman ya tetap. Kalau nggak gitu nggak kayak di motor Honda Beat penulis. Dan bahkan ya yang dicontoh shock breaker itu ditunjukkan juga bagaimana mobil itu pengeremannya jadi lebih baik dengan shock breaker yang baik. Menikungnya juga lebih baik dengan shock breaker yang baik. Contoh itu benar-benar kontras sekali dengan contohnya prime damper yang mobil S2000 itu. Itu contoh mobil yang under damper sekali. Nggak bisa belok dengan baik karena bodinya goyang-goyang. Ya wes lah, ya itu aja kayaknya ya. Yang jelas jangan mudah ketipu lah dengan sport damper spring buffer gitu. Gunanya bukan untuk meredam. Kalau untuk meredam itu shock breaker. Ada pemirsa penulis yang pernah ngaku-ngaku lebih enak daripada shock breaker. Tak suruh nyebutin merek shock breakernya, nggak berani sampai sekarang, nggak pernah dijawab. Wes itu aja lah. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.